Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pada part kedua. Ini soal yang akan dibahas adalah soal nomor 6 sampai nomor 10. Kita akan kupas tuntas 5 soal pada part kedua. Kita mulai dari soal nomor 6 ini. Jadi soal nomor 6 ini meminta untuk kita memberikan suatu contoh ring dengan sifat hukum kanselasi tidak berlaku atau belum tentu berlaku, yaitu terdapat A, B, C sama dengan C anggota R, di mana A tidak sama dengan 0, sehingga B tidak sama dengan C, akan tetapi AB sama dengan AC. Adalah apa ini kira-kira? Contoh yang paling mudah itu tentu saja adalah ring metrik. Misalkan paling mudah ya, solusi yang paling mudah dalam bayangan kita ini kita bentuk metrik ya, atas bilangan bulat Z yaitu himpunan semua metrik A, B, C, D ukuran 2x2 dengan entry-entry-nya A, B, C, dan D anggota bis himpunan semua bilangan bulat. Nah, kita ambil saja, kita pilih saja misalkan metrik A ya, karena ini terdapat gitu, berarti kita tentukan saja A-nya adalah misalkan metrik seperti berikut 0, 0, 0, 1 gitu ya. Kemudian B 1, 2, 4, 1 ini, dan C yang tidak sama dengan B 2, 1, 4, 1. Oke, nah kita akan mengalihkan A dengan B, sehingga ini hasilnya adalah 0, 0, 0, 1 dikali 1, 2, 4, 1 dengan perkalian metrik, ini hasilnya 0. Kemudian ini hasilnya 4, 0, ini hasilnya 1. Kemudian kita kalikan A dengan B, sehingga diperoleh demikian ini 0, 0, 4, 1. Maaf. Dikalikan dengan B, kalikan dengan di mana B adalah 2, 1, 4, 1. Ini hasil kalinya yaitu 0, 0, 4, 1. Nah, kita lihat B dan C adalah elemen yang berbeda dan A adalah metrik yang bukan 0, tetapi A kali B hasilnya sama dengan ini, sama ya, tetapi hasilnya dapat kita simpulkan bahwa A kali B itu sama dengan A dikali C, padahal B tidak sama dengan C dan A-nya tidak sama dengan 0 atau bukan metrik 0. Kalau metrik 0 kan ini ya, 0, 0, 0, 0. Metrik 0 dalam ring metrik himpunan semua metrik 2x2 atas Z adalah 0, 0, 0. Oke, dapat dipahami soal nomor 6. Kita lanjutkan soal nomor 7. Soal nomor 7 menanyakan semua ideal dari Z7 cross Q, dengan Q-nya adalah himpunan semua bilangan rasional. Kita tahu bahwa Z7 adalah dan himpunan semua bilangan rasional adalah lapangan atau field. Jadi kesimpulannya Z7 hanya
trivial, yaitu untuk Z7 itu adalah 0 dan P-nya sendiri kemudian untuk P juga sama, yaitu 0 dan P-nya sendiri. Oke. Nah, jadi ring ini tentu saja operasinya dengan operasi komponen wise, di mana entry-entrynya atau elemen-elemennya adalah pasangan berurutan A, B, di mana A itu anggotanya Z7 dan B itu anggotanya B. Nah, kemudian yang akan membentuk ideal itu nanti adalah sebagai berikut. Yang pertama 0 sendiri, ini ya biar nggak bingung kita buat tabel saja. Kita buat tabel saja untuk Z7 0, kemudian Z7 ini pasti dia adalah himpunan yang terdiri dari satu elemen 0 dan 1. Kemudian ini adalah A, di sini adalah B. Nanti kita akan mendeskripsikan dengan jelas ya A itu apa, B itu apa. Dan di sini adalah Z7 cross B sendiri. Saya kasih keterangan di bawah dengan A-nya itu adalah 0, B, di mana B itu anggota B dan B-nya itu adalah A, 0, di mana A itu anggota Z7. Nah, inilah himpunan semua ideal dari Z7 cross B. Lanjut pada nomor 8. Oke, baik. Soal nomor 8 diketahui misalkan R adalah suatu ring dengan elemen satuan yang dinotasikan atau disimbolkan dengan 1. Kemudian jika E itu anggotanya R merupakan elemen idempoten, yaitu kuadratnya sama dengan dirinya sendiri. Secara matematis E kuadrat sama dengan E. Maka tunjukkan bahwa 1 dikurangi E juga merupakan elemen idempoten. Jadi clue-nya adalah elemen idempoten, yaitu solusinya diketahui E kuadrat itu sama dengan E. Ditanyakan apakah satu main E itu idempoten, berarti kita diminta untuk menunjukkan apakah satu main E kuadrat itu sama dengan satu main E. Nah, kita coba saja. Satu main E kuadrat itu sama dengan satu main E kali satu main E. Ini hasilnya adalah 1 dikurangi E ditambah E kuadrat. Kita perhatikan, kita gunakan yang diketahui ini. Kita gunakan untuk menjawab, untuk mengganti E kuadrat dengan E. Kemudian ini adalah 1 dikurangi 2E ditambah E. 2E ditambah E hasilnya adalah E. Sehingga kita peroleh 1 min E kuadrat itu sama dengan E, yang artinya 1 min E elemen idempoten. Baik, cukup mudah. Dapat dipahami, saya rasa. Dapat kita lanjutkan pada soal nomor 9. Baik, untuk soal nomor 9
Diketahui ring R dan himpunan tak kosong C kemudian dibentuk NC yang merupakan anggota himpunan semua anggota R dengan sifat elemen tersebut dikalikan X sama dengan 0 untuk setiap X anggota C. Ini tunjukkan bahwa NC tidak kosong. Tentu sangat jelas elemen 0 dalam suatu ring itu elemen 0 dalam ring R itu merupakan anggota dari NC. Berikut ini penjelasannya. Kita amati dari sini, sehingga dapat kita simpulkan 0 itu anggota di NC, dengan demikian NC bukan himpunan kosong. Nah, sedangkan untuk nomor 10 kita lanjutkan permasalahan pada soal nomor 9, yaitu NC adalah ideal dari R, ring R. Karena sebelumnya kita sudah tahu bahwa NC ini bukan himpunan kosong, maka kita ambil A, B anggota NC, maka dapat kita pastikan A dikurangi B juga merupakan anggota NC. Penjelasannya ada di sini. Selanjutnya diambil sembarang A berada di sini, sembarang R berada di sini, maka perkalian RA dengan setiap elemen dari D, katakan X, itu juga mengakibatkan sama dengan 0. Akibatnya RA itu juga berada di dalam NC. Kemudian bagaimana kalau kita perkalikan R dari sebelah kanan sehingga kita peroleh ARX, apakah sama dengan 0? Belum tentu. Kecuali ringnya merupakan ring komutatif sehingga kita peroleh ARX sama dengan RAX sama dengan RAX sama dengan 0. Jika R tidak komutatif, maka NC ini hanya ideal kiri saja. Jadi dapat kita simpulkan bahwa NC ini belum tentu merupakan ideal dua sisi. Dalam hal ini adalah ideal, akan tetapi sudah pasti merupakan ideal kiri. Sifat menjadi ideal kanan hanya dijamin jika ringnya komutatif. Demikian saya akhiri part kedua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.